Wahai umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Voice and Store. Kalian itu kan tahu, kita tuh kan pernah bahas speaker-speaker itu ada banyak beberapa jenis. Ada speaker 3-way, ada speaker 2-way. Ternyata ada satu lagi tipe speaker yang kalian harus perhatikan, yaitu adalah speaker koaksial. Kita sekarang akan membahas jenis-jenis dan tipe dari speaker koaksial dan apa yang bisa diberikan oleh speaker tersebut. Jadi begini, speaker koaksial kan karena dia itu tweeternya letaknya di tengah, dan dia juga itu woofernya ada di belakangnya, dia itu bisa menghadirkan dispersi suara yang bagus dari satu titik. Itu adalah penyebarannya. Kita harus melihat istilahnya dulu nih. Istilah speaker koaksial itu adalah speaker yang selaras, koeksis. Jadi dia itu dalam satu buah casing, dia itu memiliki tweeter. Jadi si koaksial itu di tengah-tengahnya ada tweeternya, driver frekuensi tinggi. Jadi dia merupakan speaker two-way dengan sumbu yang selaras. Sekarang kita lebih terfokus untuk menjelaskan tipe-tipe dari si speaker koaksial ini. Kita lihat ke papan tulis, ini adalah tipe yang paling pertama. Sebelah kiri ini adalah koaksial speaker yang bentuknya bulat. Yang pertama dia adalah koaksial bulat tipe two-way, di mana dia itu memiliki woofer dan tweeter. Jadi kalau kalian lihat desainnya di sini, speakernya itu memiliki bagian woofer dan juga tweeter di tengahnya. Ini adalah sistem two-way yang dilengkapi dengan sistem crossover sederhana yang hanya dikhususkan untuk memotong si tweeter dan melepaskan suara dari si mid bass dengan roll off karakteristiknya. Jadi ini sudah didesain dari pabrik untuk menciptakan frekuensi 55, 50 lah yang bagus sampai ke 20.000 kHz. Lalu kita lanjutkan sistem three-way. Jadi kalau kalian lihat di sini kan driver tengahnya ada satu. Kalau yang three-way itu dia ada mid range-nya kecil juga. Sebetulnya mid range-nya lebih pada vokal frekuensi tinggi. Tapi dia memiliki efisiensi yang cukup baik kalau kita bilang, tapi dia itu dilengkapi dengan crossover-nya itu masih tetap sederhana. Jadi kalau kalian bayangkan seperti ini, kalau speaker three-way itu kan kita butuhnya crossover pasif segede gini. Kita mau taruh crossover pasif ini di speaker kayak begini itu gimana? Kita akan melanjutkan ke tipe koaksial bulat paling terakhir yang membuat saya sedikit bingung. Four-way koaksial. Memang dari segi fisik kita itu sering kali melihat ada yang tweeternya dua, mid range-nya di tengah satu koaksialnya. Four-way, I think not. Itu salah. Dua buah driver frekuensi tinggi ini biasanya rata-rata itu disambung. Sebetulnya dibilang four-way itu karena speaker ada 4 itu konsepsi yang salah, misconception. Itu tetap three-way sebetulnya. Kalau saya bilang, kalau dari semua ini yang paling oke menurut saya two-way. Sekarang kita masuk ke dalam tipe koaksial yang kedua. Ini tipe koaksial apa kok gambarnya sama-sama aja dengan yang sebelah kiri? Ini ada bedanya. Koaksialnya itu adalah tipe dual concentric. Ini adalah koaksial yang harganya cukup mahal menurut kami. Konfigurasinya sama seperti ini. Tapi tweeternya itu tertanam mendekati bagian dasar dari bentuk kondisi woofer. Sejajar secara voice coil. Jadi dia itu pada saat si coilnya itu woofer bergerak, dia juga bergerak di titik aksis Y yang sama. Ingat, ini adalah speaker dua aksis X sama Y. Lalu kita melihat dia itu dengan desain yang terpasang dengan voice coil sejajar, kadang-kadang dalam paketnya dia juga dilengkapi dengan crossover eksternal. Dia itu ada crossover pasifnya, dan crossover pasif itu akan memiliki beberapa fitur untuk mengontrol kekuatan dari si tweeternya. Ini adalah dual concentric. Antara kiri sama yang kanan, bagus mana? Ini yang paling bagus nih. Kalau kalian punya speaker 4 inci misalnya, dual concentric taruh depan mata, pilar kiri kanan, udah nggak ada yang lain deh. Itu yang paling benar. Cuman kita akan biasakan untuk berpikiran yang
masuk akal, artinya dalam jangkauan biaya. Jadi koaksial seperti inilah yang sebetulnya akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat para umat audio sekalian kalau kita pasang di pintu belakang. Itu adalah topik di bagian kedua nanti. Sekarang kita akan lanjutkan ke tipe koaksial yang ketiga. Untuk tipe yang terakhir, dia adalah oval koaksial, speaker yang cukup populer di era 90 dan 2000-an. Di mana para umat audio itu zaman masih mudanya dulu mobilnya sedan, terus belakangnya itu speakernya oval, katanya oval. Nah ini adalah koaksial dengan tipe oval, di mana dia dari desainnya itu memiliki ukuran 6x9 atau 3x5 inci. 3x5 inci ini dulu Nissan Seviro. Tahun 93 saya udah bongkar mobil bapak saya, padahal saya buka, wih gila speakernya Alpine. Ups. Lalu kita akan lanjut ke tipe dari sistem oval koaksial. Umumnya dia itu banyak yang hadir dalam sistem three-way. Dulu ada merek-merek populer di mana kita bisa melihat dimensinya yang besar itu, tengahnya ada dua midrange sama tweeter. Nah, kalau bodinya segede gitu, saya percaya deh ada komponen pasif yang lebih kompleks di belakangnya untuk menciptakan sistem three-way betulan. Ini adalah speaker yang sangat versatile kalau kita bilangnya. Speaker ini mampu menciptakan bass yang baik dan juga suara frekuensi tinggi yang bagus. Tapi sayangnya apa yang terjadi pada masa populer oval zaman dulu? Semua suara datangnya dari belakang kan? Kagak enak banget. Itu makanya koaksial itu kurang begitu populer sekarang. Dia dominan sekali kekuatannya. Tapi hasilnya bagus. Buat kalian yang mobilnya hardtop gitu. Vitara kasih koaksial tuh di quarter panel belakang tuh, bagus hasilnya. Karena alasan speaker koaksial itu adalah salah satu komponen yang cukup penting untuk menciptakan suara yang bagus kalau kita mau bikin rear feel dengan sistem DSP. Nah, speaker koaksial dari Venom itu sekarang jadi Exodus seperti ini. Exodus itu kita suka karena dia itu memang masangnya gampang. Dan seperti yang sudah kami katakan tadi, kalian bisa lihat konstruksinya itu yang ini buat Honda, dia juga bentuknya itu sudah sesuai. Jadi kita pernah bikin dulu video Exodus yang gambar depannya itu pegang palu, masang speaker di mobil modern zaman sekarang itu kita nggak perlu pakai palu lagi masangnya. Nah, ini bisa secara plug and play dipasang. Yang sebelah sini itu adalah buat Toyota, yang sebelah sini adalah buat Mitsubishi. Yang punya Nissan tadi kita cari-cari entah menghilang kemana. Tapi itu dia, lagi laku-lakunya speaker Exodus nih. Untuk koaksial Exodus ini, kita bisa lihat kalau dia di bagian tweeternya itu juga dilengkapi dengan kapasitor untuk memotong frekuensi tingginya. Dan ini ada benarnya, untuk kasus AC Exodus, penggunaan satu komponen sederhana itu adalah untuk menciptakan kerja dari tweeter yang ada pada koaksial ini hanya bekerja di frekuensi dengan pemotongan yang lebih tinggi. Ini tinggi sekali pemotongannya. Jadi sambungannya ini bagus. Ini salah satu koaksial yang paling kami suka pasang. Dan kami juga menyarankan ini karena the truth is ini yang kita suka untuk koaksialnya Venom. Jadi para umat audio, sekian saja video kami mengenai koaksial. Semoga kalian mendapatkan hikmah dan juga pengertiannya. Nah, sekarang kita mau kasih tahu para umat audio sekalian bahwa kita punya baju tulisannya umat audio. Jadi kita akan membagikan satu buah kaos buat umat audio yang tersesat. Ingat, tulis komen kalian yang paling bagus buat video ini, nanti akan kita kasih kaosnya buat satu orang aja. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan video ini, berikan kami like. Tentunya, kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe supaya kami makin tambah semangat lagi menciptakan video-video berikutnya untuk para umat audio sekalian. Salam dari Poison Channel. Cut!